Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada sore hari ini bisa bertemu dalam acara Thalabul Ilmi untuk ibu-ibu Aisyah Mojokerto. Ini Sukobu ya? Puri Randegan ya, Puri Aisyah Puri. Mudah-mudahan langkah-langkah penjenengan dari rumah menuju majelis ini senantiasa mendapatkan maghfirah serta rahmat Allah Ta'ala. Allahumma amin. Keranten mengatakan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di potongan hadis yang panjang, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah Ta'ala, yaitu di masjid seperti ini, yang tujuannya adalah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum wa yatadarasunahu bainahum, yang tujuannya adalah membaca ayat-ayat Allah Ta'ala dan mendalaminya, mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka orang yang duduk di dalam majelis itu ketenangan. Bu, as-sakinah itu ketenangan. Biarpun uang kita itu pas-pasan, tapi hati kita tenang, enak ya, tenang. Tapi walaupun hidupnya mewah, lek arek dikejar-kejar perkara, dikejar-kejar urusan, hidupnya tak akan tenang. Punya jabatan, punya kekayaan di mana-mana, tapi dikejar-kejar masalah, tidak akan tenang. Biarlah hidup kita pas-pasan, pas buat ngaji, pas buat apa lagi, buat beli tanah, pas buat umroh, pas ya, bangun masjid, pas. Nggak usah berlebih, nggak usah mewah-mewah, yang penting ya dicukupi oleh Allah Ta'ala. Yang penting as-sakinah ini yang kita butuhkan ya, ketenangan, jiwanya tenang, hatinya tenang ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmat, dan diliputi rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala meliputi orang-orang yang ada di dalam majelis. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun ya dengan sayap-sayapnya ngelilingi kita semuanya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut-sebut orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut dengan orang yang ada di sisi Allah Ta'ala, yaitu malaikat. Masya Allah, ini luar biasanya ya fadilah daripada kalau kita mau thalabul ilmi, hadir di majelis di rumah-rumah Allah Ta'ala. Nah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, karena wajibnya menuntut ilmu, maka dimanapun ada kesempatan, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, baru kita tidak berkewajiban untuk thalabul ilmi. Kalau saya lihat ibu-ibu Aisyah itu ya sudah rata-rata usia 40 ke atas ya. Yang usianya 40 ke bawah tidak ada. Yang mati duluan itu yang mana ya? Nggak tahu juga. Ada juga masih muda mati, pantes. Masih anak-anak mati, pantes juga. Ya.
sudah usia 70 belum mati ya banyak juga, karena mati itu adalah urusan Allah Ta'ala. Nah untuk itu ayo dirumangsani kewajiban menuntut ilmu sampai kita dipundhut baru tidak wajib menuntut ilmu ya. Nah untuk itu ya sabar-sabar nih biar kita semuanya senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ibu-ibu, saking beratnya tidak ringan memang kita hidup di zaman setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Sariyah, dia mengatakan wa'adhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau'idatan. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan mau'idah kepada kami semuanya dengan sebuah mau'idah, yang mana mau'idah tersebut wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun, semua hati berdebar dan mata yang memandang semuanya, mata yang hadir itu mengeluarkan air mata, nangis mendengarkan mau'idah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Kata Ibnu Sariyah, seolah-olah yang disampaikan Rasul itu adalah perpisahan, seolah-olah setelah itu tidak ada mau'idah lagi. Tapi memang benar, itu adalah pesan-pesan di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Sariyah meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasul, seolah-olah wasiat penjenengan itu adalah wasiat perpisahan, seolah-olah setelah ini tidak ada pertemuan lagi. Untuk itu berikanlah wasiat kepada kami wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, usikum bitaqwallah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wassam'i, dan dengar, watta'ati, dan taatilah, gatekno tenanan, taatilah pimpinanmu, wa in ta'ammaru alaikum abdun, senajan yang menjadi pimpinanmu, pimpinan agamamu itu seorang budak. Budak itu kan kalau gambaran dalam benak kita kan orangnya hitam, ya kan, orangnya hitam, legam. Tapi walaupun begitu kalau menjadi pimpinan kita harus kita taati. Wassam'i wa ta'ati, dengar ya, gatekno dan taatilah dia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, karena siapapun di antara kalian yang masa hidupnya itu setelah zamanku akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Banyak perselisihan ya, podo-podo islami tapi gak podo, sehingga antara satu dengan yang lainnya ngeklaim bahwa dirinya itu paling benar, paling aja, ya kan? Yang lainnya nggak benar, yang lainnya salah. Ini fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nah, kita sekarang ada di zaman itu, Bu. Banyak perselisihan. Lek arek duduk golonganku gak arep, lek arek duduk golonganku kafir, golonganku tok sing swarga, liyane golonganku neraka. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Ono sing aturane ngene, ono sing ngene, masyaallah macam-macam. Terus bagaimana? Ya, bagaimana kita kalau sudah melihat seperti itu, membuat umat bingung, kita semuanya sebagai umat kecil bingung kabeh. Maka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus kita perhatikan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnahnya khulafa'ur rasyidin jangan ditinggalkan, ikuti dia, al-mahdiyyin, karena mereka mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid,
gigit kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Addu 'alaiha bin nawajid. Sunnah Rasul, sunnah para sahabat, kita pegang kuat-kuat. Ya, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahammu, ya artinya jangan lepaskan agama, ad-din, ya. Kapanpun dimanapun jangan pernah dilepaskan, jangan pernah dilepaskan. Addu 'alaiha bin nawajid, sabda Rasulullah SAW. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunannya, Allah tak perintahkan, Rasul tidak mencontohkan, jangan ikut-ikutan. Wa iyyakum muhdatsatil umur, apa itu? Semua perkara yang tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya, tidak ada perintahnya, maka harus kita hindari. Lah wong sunnah ku akeh lah, pokok katin golek-golek kok gawe ibadah meneh, nggih. Maka harus kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah begini, kenapa ini saya sampaikan? Hari ini adalah kita ada di bulan Desember. Kegiatan kita semuanya di bulan Desember itu padat. Walaupun kita sudah mengaku sebagai umat Muhammad, mengaku sebagai pengikut Aisyah radhiyallahu anha, pengikut, ya kan, tapi tidak sedikit di antara kita pun terperosok mengikuti orang-orang yang seharusnya tidak kita ikuti. Tidak sedikit di antara kita yang ikut-ikutan tradisi orang-orang yang mestinya tidak kita ikuti. Sekarang tanggal berapa, Bu? 16, 17, 18. Ayo ngumpul semuanya di Pondok Pesantren El-Gizi ya. Ada silat nas. Nah, kurang 2 hari saya sampaikan biar semuanya bisa datang. Jam 8, penjenengan berangkat jam 6, nyampe di LO. Berangkat dari sini jam 7, nyampe di sana. Ada ujian anak santri-santri kita seperti biasanya, anak-anak tahfidz akan diuji di depan umum. Nah, kemampuan tahfidz anak-anak akan diuji di depan umum. Penjenengan pun juga berhak ikut menguji. Silakan hadir, nggih. Ini adalah ujian ciri khas El-Gizi itu di depan umum diuji, ditanya tentang hafalannya. Penjenengan boleh nguji. Itu tanggal 18, 19, 20, 21, 23, 25 itu adalah hari Natal. Hari Natal itu adalah hari rayanya umat Kristiani, bukan milik kita. Kita sudah punya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya pekanan kita adalah hari Jumu'ah, bukan hari yang lainnya. Dan ini yang kita jumpai, fenomena ini. Tidak sedikit di antara kita kaum muslimin ikut-ikutan, ikut merayakan ke tempat ibadah mereka, atau bahkan ada yang ikut salawatan, menyampaikan salawat di gereja. Yang kita panggil, kita sebut sebagai orang fakih, terang-terangan mengucapkan selamat hari tersebut, sehingga akhirnya kita pun juga ikut mengucapkan selamat tersebut. Kenapa? Karena melihat orang-orang di atas kita mengucapkan selamat, dikira sah-sah saja. Bu, bolehkah kita mengucapkan selamat tersebut? Selamat hari Natal, boleh enggak? Alhamdulillah, penjenengan semuanya sudah. Hukumnya, oh iya betul, haram hukumnya. Hukumnya haram. Kita semuanya tegas mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram. Kita menyelisih Rasul, ya, kita menyelisih Rasul kalau kita mengucapkan hari tersebut, karena ucapan selamat itu adalah doa untuk mereka. Rasulullah SAW berpesan begini,
Makanya kalau kita belajar itu nanti biar gamblang ya, kita uraikan satu persatu. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan selamat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jangan. Bahkan fa idza laqitumum fit tariq, apabila kalian menjumpai mereka di jalan, fatarruhum ila adyaqi, pepetlah mereka ke tempat yang tersempit sehingga mereka tak berkutik. Bukan malah kita dukung, ya. Bukan malah kita dukung, kita pepet. Contohnya ada di bidang politik, ya kita nggak usah dukung mereka, kita dukung orang-orang yang beriman. Jangan memberikan dukungan kepada orang-orang ghairul Islam. Tidak boleh. Makanya yang tadi abdu alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat sunnah Rasul itu, artinya gigit dengan gigi geraham itu jangan pernah dilepaskan. Masalah politik jangan pernah meletakkan agama, jangan pernah menanggalkan agama, digawa terus agama nih. Lah nek dele, dulu kan pernah saya ditegur oleh salah seorang teman, Mas Ali, masalah-masalah politik jangan bawa-bawa agama lah, ini masalah politik kok bawa-bawa agama, lu gimana ente gitu. Saya marah ketika itu. Gimana ente? Waya berpolitik agama ini didele, waya berpolitik ente dari agama kemudian ente kepundut, ya apa? Mati dalam keadaan kufar. Naudzubillah min dzalik. Tetap digawa, ya kan? Tetap digawa. Kita hidup bermasyarakat, kita bawa dasar kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pernah diletakkan, jangan pernah ditanggalkan. Abdu alaiha bin nawajid. Nah, termasuk di bulan Desember ini kita hati-hati diri kita semuanya, kemudian anak-anak kita semuanya. Jangan sampai anak-anak kita ikut-ikutan, keluarga ikut-ikutan. Bagaimana Ustaz kalau kita berlibur? Enggak apa-apa. Itu dalam rangka menikmati liburan aja, ya. Dalam rangka menikmati liburan, tidak ikutin. Yang namanya ikut-ikutan ya nomor satu contohnya mengucapkan selamat. Loh, nggak boleh haram, ya. Mengucapkan selamat Natal itu haram bagi kita. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Apa maneh ikut-ikutan? Itu sering kita dapatkan itu ya. Tontonan itu sering kita dapatkan, masya Allah. Terus siapa mereka? Ya mungkin mereka itu bagian daripada mereka, ya. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Menyerupai suatu kaum ya termasuk golongannya. Menyerupai suatu kaum, sawangane kupluan, sarungan santri, tapi ikut merayakan di gereja, ya memang golongannya, ya, fahuwa minhum. Nah, bagi kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, pegangan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang, ya mutlak kita jauhi. Mana haitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang buat kalian, larangan-larangan itu ya jauhi. Wa ma amartukum bi fatu minhu mastata'tum. Sedangkan apa yang aku perintahkan untuk kalian, kerjakan semampumu, kerjakan mastata'tum. Kita sekuat tenaga, kita secara totalitas mengerjakan perintah-perintah Rasul. Jika tidak mampu itu baru mastata'tum itu, ya. Wis totalitas, aku kuat-kuat jan sakmene. Contohnya melaksanakan apa yang menjadi perintah Rasul. Sudah secara totalitas kita kerjakan. Nah, baru kalau memang ada udurnya, itulah kekuatan kita sampai mampu-mampunya itu, ya. Sholat jika mampu ya kerjakan dengan berdiri, sak kuatnya. Gak kuat dengan berdiri ya duduk, gak kuat dengan duduk berbaring isyarah. Islam itu tidak mempersulit, ya. Islam itu tidak mempersulit, tapi jangan membuat perkara-perkara baru, ya kan. Perintah Rasulullah SAW setelah abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, ganok tuntunane, ganok syariate kaya dilakoni seolah-olah itu ibadah. Itu perkara-perkara baru, seolah-olah sunnah. Karena kan ditinggalno kok dene gimana, kok dene dosa gitu, ya kan, kok dene salah. Padahal itu perkara-perkara baru. Apa itu? Tidak ada tuntunan dari Rasulullah kemudian dihidup-hidupkan.
Justru yang sunnah-sunnah itulah hidupkan, ya. Justru yang sunnah-sunnah hidupkan. Majelis taklim diramaikan, loh memang itu perintah, ya. Majelis taklim diramaikan, musyawarah di antara kita itu perintah untuk menelurkan suatu buah pikiran, ya, itu perintah. Nah inilah di bulan Desember ini kita harus jaga diri kita, jaga keluarga kita. Kemudian nanti selepas 25 tanggal malam tahun baru, hati-hati, ya. Kita diingatkan oleh sabda Rasulullah SAW. Apa sabda Rasulullah SAW mengenai hal ini? La tatba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law takhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. La tatba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehastatnya, sedikit demi sedikit gak kroso. Akhirnya hatta law dakhalu juhra dabbin, sehingga akhirnya kalau mereka masuk pada liang lahat, liang biawak, lubang biawak, tabi'tumuhum, gak peduli iku lenge nyambe, kalian pasti akan mengikuti mereka. Qalu, para sahabat bertanya, al yahudu wan nasara, apakah yang akan kami ikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Qala, Rasul bersabda, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Coba kalau kita lihat, mestinya umat Islam, lebih-lebih anak muda, itu idolanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cewek-cewek idolanya Aisyah radhiyallahu anha. Tugas penjelasan semuanya mengarahkan mereka, ya. Bukan yang diidolakan itu adalah apa ya? Idolanya anak muda itu apa sekarang? Artis Korea. Apa ya? Ya, Korea, ya semacam itu. Coba apakah mereka itu kenal dengan para sahibah dan para sahabat-sahabat? Apakah mereka itu kenal dengan para perawi hadis? Dengan perawi hadis gak kenal, dengan sahabat gak kenal. Tapi dengan K-pop gandrung banget. Sampai kalau saya lihat itu, aksesoris mereka itu adalah Korean itu. Masya Allah. Kalau kita nggak pekah, ibu, kalau kita nggak pekah kepada anak-anak kita, ya, mereka nanti akan benar-benar gandrung kepada orang-orang seperti itu. Atau walaupun bukan K-pop, bukan Korea pop, ya, atau yang lainnya, maka harus kita luruskan. Siapa idola kita? Harus kita luruskan. Rasulullah SAW kita kenalkan. Siapa itu? Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Kita kenalkan itu, anak-anak kita itu. Jangan sampai tidak kenal sama sekali, sehingga akhirnya mereka itu anak-anak kita yang lebih dekat kepada artis-artis dan tidak dekat dengan masjid, jauh dari Allah, tak kenal Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Hatta law dakhalu juhra dabbin, asalnya sedikit demi sedikit kita mengikuti tradisi-tradisi mereka, terseret mulai dari ulang tahun, ikutan cara mereka, kemudian walaupun nggak ikut masuk gereja tapi ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Nah sekarang ini malah bagi-bagi kado ada loh. Naudzubillah min dzalik, bagi-bagi kado. Nah yang paling kita takutkan, hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, sampai kalau mereka itu masuk pada luang biawak. Biawak itu bukan tempat kita,
Agama kita adalah Islam, kitab kita adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran, Al-Hadis, pedoman hidup kita. Jangan sampai kita mengikuti gaya-gaya hidup mereka sehingga nanti lupa dengan keislamannya. Mulai dari pola makannya ikut gaya mereka, tak kenal bagaimana adab ketika makan. Mestinya umat Islam itu kalau makan dengan duduk tangan kanan, mengucapkan basmalah sebelum makan, dan hamdalah selesai makan. Makan di dekat apa-apa yang dekat. Coba kalau kita lihat bagaimana pola-pola makan yang tidak syar'i, Masya Allah. Apakah sudah kita kenalkan kepada anak-anak kita semuanya adab tentang makan? Itu adab-adab harian. Belum lagi adab-adab yang berat, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada sesama muslim. Apakah sudah kita kenalkan kepada mereka? Ini tugas kita semuanya. Kenapa? Sebab itu anak-anak kita semuanya yang kita cinta, kita sayangi, mereka itu semuanya berhak masuk surga. Sekali lagi, semuanya itu berhak masuk surga. Gara-gara kita semuanya tidak bimbing dengan benar, akhirnya mereka terlepas dari kita semuanya. Atau diantara kita semuanya tak mau masuk surga. Inilah karena kenapa? Karena tidak taat kepada Allah Rasul. Kita diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bu, catat nggih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sabda Rasul. Seluruh umatku pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk semuanya ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tak mau masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, waman yaba ya Rasul, siapakah yang enggan ya Rasul, siapakah yang tidak mau? Oh, berarti umat Islam itu pasti masuk surga, pasti ya, kecuali yang tidak mau. Kan gitu. Pasti masuk surga. Kenapa? Karena sudah mendapatkan tiket. Islam itu adalah tiket masuk surga. Ya, apa itu? Yang mengucapkan syahadatain, kemudian memenuhi rukun-rukun Islam itu, ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau dalam hadis riwayat yang lain disebutkan, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Jadi orang Islam kan setiap saat membaca syahadat dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ciri-ciri umat Rasulullah itu adalah orang Islam. Ciri umat Islam itu adalah memenuhi rukun Islam. Apa itu? Syahadatnya udah benar, apa yang diucapkan dan apa yang diyakini, yang diamalkan itu cocok, sesuai antara lisan, hati dan perbuatan. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan sampai satu sisi sholat, sisi yang lain minta pertolongan pada yang lain. Itu antara ucapan dan hati tidak sama. Berarti itu tidak mendapatkan tiket surga kalau tidak sama, ya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, tunaikan zakat. Wal haji dalam riwayat yang lain, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, yang mampu perjalanannya, biayane, kesehatannya, itu perjalanannya itu, keamanannya, itu sabilan. Wasaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Nah, itu adalah umat Islam, ya, yang dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali mereka orang-orang yang tak mau, gak mau. Sehingga para sahabat tanya, siapa ya Rasul yang tidak mau? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab,
faman ata'ani dakhalal jannah, maka barang siapa yang mentaatiku, taat kepadaku, dia masuk surga. Nah, sekarang sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati jangan ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Hati-hati, ya kan? Taat enggak kita semuanya? Kalau kita taat, ya, taat kepada Rasul, dakhalal jannah. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, faqad abah, maka sungguh dia benar-benar tidak mau. Nah, untuk itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, addu 'alaiha bin nawajid, yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita pegang kuat-kuat. Kita pegang kuat-kuat Al-Quran, Al-Hadis, ya, kita jadikan pedoman hidup dan kita pegang kuat-kuat biar kita selamat hidup kita di dunia hatal akhirah, mencari kehidupan di akhirat, ya, demi kebahagiaan di akhirat yaitu surga. Tapi jangan lupa pula bahwa kita ini hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian hidupmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah engkau lupakan bagian hidup di dunia. Ya, kita tujuan kita adalah di akhir kita bahagia, tapi kita masih hidup di dunia, jangan pernah melupakan bagian hidup di dunia ini juga kita cari. Nah, itulah pentingnya kita berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, karena saking pentingnya mencari ilmu, sehingga apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sedikit demi sedikit kita dapatkan pelajaran tersebut, sehingga menjadi pedoman hidup, menjadi pedoman hidup biar kita semuanya selamat hidup kita. Itu adalah tujuan kita semuanya. Dan Islam ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambah lagi. Justru yang menambah-nambah itu adalah ya orang-orang yang zalim, ya, yang menganggap Al-Quran sudah tidak relevan, kemudian harus diamandemen. Ya apa sih, Al-Quran kok harus diamandemen? Ini harus kita sampaikan terus menerus. Kita sudah mendapatkan ilmu, kemudian nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Terus kewajiban kita semuanya, kita harus jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya, cek gak ngantek mlebu neraka. Sebagaimana coba kalau kita lihat di firman Allah Azza wa Jalla surah 66 ayat yang ke-6. Coba dibuka surat 66 atau penjenengan catat di situ. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sing goleki kula rantos. Surat 66 surah At-Tahrim. Oh, sampun. Nggih. Ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian. Siapa keluarga kita? Yo, suami, istri, anak-anak kita semuanya, orang-orang dekat kita semuanya kita jaga dari panasnya api neraka. Yang mana waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya urup-urupe neraka kuwi terdiri dari manusia dan bebatuan. Dilepokno menungso, dilepokno nang neraka, tambah muncelak-muncelak, makin menyala-nyala. Ditambahi batu-batu,
makin menyala-nyala. Waquduhan nasu, karena bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang mana neraka tersebut dijaga oleh malaikat, ya, ghiladun syidad. Masyaallah, sudah ghiladun syidad lagi, nggak kenal pri kemanusiaan, ya, orangnya kasar, malaikat itu keras, syadid, ya. La ya'sunallaha ma amarahum, para malaikat itu tidak pernah nulayani, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mendurhakai Allah atas apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Disuruh menjaga neraka, ya dijaga betul-betul. Artinya apa? Enggak ada suap. Ini suap orang kentunya tok, suap-suapan itu, ya kan? Di sana malaikat tidak bisa disuap. La ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Itu isinya apa? Gambaran-gambaran di neraka itu. Nah, untuk itu jangan sampai kita membiarkan di antara keluarga kita ada yang tidak taat kepada Allah Rasul. Kewajiban kita semuanya adalah menjaga diri kita dulu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita sementara kita tidak bisa menjaga diri kita? Ngongkon anake sholat sementara kita tidak berangkat sholat. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian akan perintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan pada diri kalian sendiri? Wong liya dikongkon budal ngaji tapi awake dhewe gak budal, mencari-cari alasan. Wong liya dikongkon budal jamaah, awak dhewe ne enggak budal. Ini yang apa, sangat disayangkan. Ini berat nanti hukumannya, ya. Di dalam surah As-Saff pun juga dijelaskan. Coba dibuka surah As-Saff ayat yang kedua. Juz 28. Surat yang ke-61. Sampun. Surah 61 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna, lima krana apa taquluna ngendikan sira kabeh? Untuk apa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Lima taquluna ma la taf'alun. Ya, ngongkon sedekah awak dhewe ne gak budal sedekah, ngongkon berjihad awak dhewe ne ngumpet gak keluar. Nah, ini buat apa? Ngomong-ngomong tok, ceramah rono rene tapi tidak mengerjakan. Ini yang paling bahaya adalah yang biasa seperti saya ini, rono ngaji rene ngaji tapi gak iso nglakoni dhewe. Ya, bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Paling diseneni anak-anak itu terus Ustadz jargoni, iso ngajar gak iso ngelakoni. Nauzubillah. Iya, isone dalil-dalil tok tapi gak iso ngelakoni. Ya apa iki? Kabura maqtan indallah,
kabura maqtan, sangat besar kebencian di sisi Allah terhadap kemaksiatan. Allah benci, tapi kepada orang sing ngomong-ngomong tok, dalil-dalil tok, tapi gak iso nglakoni, Allah amat benci. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu, jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayo nanti kita membuat program kita apa semuanya ya, tiap pekan sekian kita akan adakan kajian, wis jadilah program ini, wis program sudah jadi, tata nongrewe linggal situ, hati-hati kita semuanya ya. Membuat program itu bagian daripada kabura maqtan indallah antakulu. Jika kamu mengatakan memutuskan membuat satu program, dadakno gak dilakoni, mari nggawe raker memutuskan. Wah, kompak banget wae ngaji. Tapi alhamdulillah kalau di sini masih besar jamaahnya, masih banyak. Andai kan semuanya datang tambah banyak lagi, betul kan? Iya. Makanya ya tidak, membuat program itu ya harus kita jalankan, wajib ya wajib. Kalau tidak kita laksanakan ini, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar bencinya Allah Ta'ala kepada orang yang mengatakan saja tapi tidak mengerjakannya. Termasuk diri kita semuanya sebagai orang tua ngongkon pada anak-anaknya, termasuk pada diri kita semuanya, ketika kita jadi guru merintahkan kepada murid-muridnya ya, disuruh gini, sementara kita tidak memberikan contoh, sementara kita tidak ada di tengah-tengahnya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah amat besar kebencian di sisi Allah Ta'ala jika kita hanya mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Untuk itu kita jaga diri kita dulu. Nah, setelah kita jaga diri kita, baru kita sampaikan kepada keluarga kita ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu dimulai dari diri kita semuanya. Jangan sampai menjadi kontraproduktif ya, kita mengajarkan sesuatu yang tidak kita kerjakan, maka menjadi berbahaya ya. Nomor satu, kepada orang yang kita ajarkan malah nanti menjadi anti kepada ajaran yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak memberikan contoh. Yang kedua, kita dibenci oleh Allah Ta'ala karena kita mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Maka tidak hanya yang kita kerjakan saja, sebuah larangan yang kita sampaikan sementara kita ngelanggar. Dalam sebuah riwayat, naudzubillah min dzalik, ini menjadi pengingat kita semuanya. Di akhirat nanti ada kaum yang dengan membawa beban berat mengitari, mumet seperti kuda yang menarik gilingan. Seperti apa ya kuda ini membawa beban itu, sapi atau onta yang menggerakkan roda gilingan itu. Kemudian ditanya oleh orang yang lain, loh kenapa sampai menderita seperti ini? Kenapa dengan sampean? Bukankah sampean dulu ustadz? Bukankah sampean dulu kiai? Bukankah sampean dulu penceramah? Bukankah sampean dulu guru? Iya. Loh, kenapa kok sampai begini? Karena saya hanya bisa mengatakan, saya hanya bisa merintah, saya hanya bisa melarang, tapi saya sendiri tidak mengerjakan perintah tersebut. Saya sendiri melanggar larangan-larangan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, ku anfusakum, kita jaga dulu diri kita ya, kita jaga dulu diri kita. Setelah kita benar apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakini dan kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada yang lain ya, termasuk ya di bulan Desember ini yang kita jaga. Jangan sampai kita itu mengikuti tradisi orang-orang sebelum kita. Jangan mengikuti, menyerupai saja jangan. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum.
Man tasyabbah biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, kami melok merayakan. Saya kan baca sholawat, tapi ada di dalam gereja. Ya fahuwa minhum, termasuk golongannya, maka harus kita hati-hati. Oke? Nah, itulah paparan kita untuk persiapan di bulan Desember ini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari ibu mengenai persiapan lo sudah masuk ya? Persiapan di bulan Desember ini, kita sudah ada di tanggal 16, 17. Kenapa ini saya sampaikan? Ya, ini sangat mengkhawatirkan generasi muda kita semuanya. Sangat mengkhawatirkan. Kebiasaan tahun-tahun, alhamdulillah kemarin tahun corona tidak ada yang keluar. Sebelum corona itu kan masjid-masjid kita sepi, semuanya keluar merayakan itu. Padahal itu tuku mercon yang jutaan untuk merayakan itu. Bagaimana ini? Tuku mercon dengan mengeluarkan uang banyak kemudian dibakar. Nomor satu, uangnya menjadi ya pemborosan belanja, mubadzir, buang-buang. Nomor dua, menyalakan api seperti majusi, ya. Apa tujuannya seperti itu? Kalau tidak tabdir, ya kan? Maka harus betul-betul kita jaga keluarga kita, betul-betul kita jaga. Okay? Kenapa? Itu adalah generasi kita yang nanti yang akan membawa negeri kita ini, ya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan ke dunia ini, melahirkan semuanya itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, ya, dalam kondisi fitrah tauhidnya, mereka suci, mereka itu fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi au yumajjisani. Maka karena ulahnya kedua orang tua itulah sehingga anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa anak itu tak kenal sholat? Yang dipertanyakan siapa? Orang tuanya. Kenapa mereka ikut-ikutan Natalan? Yang ditanyakan orang tuanya. Maka harus betul-betul kita amankan. Di mana tempat yang paling aman pendidikan anak-anak itu? Kita punya lembaga sudah sekolahan. Tapi coba sekarang kita tanya, anak kita sekolah di mana? Sudah ada pendidikan kita semuanya, sudah punya TK Aisyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. SMA-nya di mana? SMA-nya di kota. Kalau kejauhan di pondok, ya, di pondok. Kenapa? 24 jam anak-anak itu dikawal, mulai dari 2:30 dibangunin, jam 3 sholat tahajud, kemudian sholat subuh, taklim subuh, amal sholih, bersih-bersih, gosok gigi, berangkat sekolah, istirahat, sholat zuhur, ya 24 jam dikawal kegiatannya. Ini dalam rangka ku anfusakum ahlikum naro. Nah, kalau salah pilihan, ya wis nanti biar ngene nak. Ingat, lah nek tujuannya untuk mencari makan saja, ngapunten. Kemarin penjenengan ada yang ikut seminarnya Ustadz Adian. Dalam bukunya, kalau tujuannya hanya mencari makan saja, monyet itu bisa makan tanpa sekolah, tanpa kuliah, ya kan? Iya, monyet itu bisa mencari makan tanpa sekolah, tanpa kuliah. Nah, sementara tujuan hidup kita itu bukan untuk itu. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am. Kalau hanya tujuannya untuk makan-makan, untuk bersenang-senang, itu adalah tujuan orang kafir, walladzina kafaru. Sedangkan tujuan kita semuanya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, atau di dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu keperluan, wabtaghi fima atakallah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, ad-darul akhirah. Carilah kebahagiaan di akhirat, karena akhirat itu lebih baik, lebih utama. Akan tapi wala tansa nasibaka,
jangan kau lupakan bagian hidupmu di dunia, walatan sanasibaka minat dunia, jangan melupakan. Artinya apa? Akhirat kita cari, tapi jangan melupakan di dunia, ya, jangan dibalik-balik goreng dunia tok, karo tujuan hidup di akhirat. Nah, sampai di sini ibu-ibu ada yang ditanyakan? Kami persilakan. Saya berikan waktu cuma 5 menit untuk tanya. Inggih, monggo ibu. Kalau misalnya kita share sesuatu, misalnya mengingatkan puasa dan lain-lain, tapi kitanya nggak mengerjakan, itu termasuk dosa yang bahaya tidak? Inggih, ini harus hati-hati. Inggih. Nge-share itu kan bahasanya saja kan. Padahal nge-share itu kan menyambung lidah kan, sambung lidah, menyampaikan informasi. Itu bahasanya kalau di medsos itu apa namanya? Nge-share WA nggih. Nge-share. Tapi kalau langsung kan ngomong kan sama. Ya, 5 takuluna. Lah kamu sendiri posen enggak? Mboten. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nge-share tahajud, silakan nge-share tahajud. Tapi kita sendiri sudah persiapan tahajud. Ya, kita sudah persiapan tahajud, langsung ayo bangun. Grup Aisyah Mojokerto dibangunkan semuanya. Sholat. Nah itu baru ditinggal ono share-sharean tahajud di share nang grup pisan. Sementara kita enak-enakan tidur. Ya, hati-hati, nggih. Sama Bu, nggih. Cuma bahasanya aja karena bahasa media, medsos kan itu lewat WA. Nggih sami. Ada lagi Ibu? Nggih. Terus pundi kalau kita itu sebagai pimpinan di lembaga umum. Soalnya kan sekarang rata-rata jika memimpin suatu majelis biasanya kan tidak cukup assalamualaikum, mesti ono tambahane. Nggih. Loh, kenapa ikut-ikutan? Iya, doa assalamualaikum itu sudah cukup lengkap. Yang hadir adalah orang Islam. Kalau yang hadir ada di antara yang bukan Islam, yes, assalamualaikum, tidak ada salam yang lain, tidak ada. Ya assalamualaikum itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam-salam yang lain, tidak pakai. Ya. Iya. Andaikan nggak mengucapkan begitu, apa dampaknya? Kecuali kalau nanti kalau kamu tidak mengucapkan begitu, kamu tak bunuh. Wah, contoh begitu. Seperti Ammar bin Yasir karena dipaksa, ya, karena dipaksa ketika itu menghina Islam, menghina Rasulullah SAW. Setelah dipaksa, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, kemudian Ammar bin Yasir dengan terpaksa mengikuti kata mereka, kemudian Ammar bin Yasir dibebaskan, lari sejadi-jadinya, nangis kepada Rasulullah SAW dan diceritakan semuanya. Ya Rasul, sesungguhnya tadi saya diceritakan, saya ditangkap oleh Abu Jahal, kemudian saya diperlakukan begini, papa saya dibunuh karena saya harus begini, saya tidak mau, ibu saya dibunuh karena saya tidak mau mengikuti mereka, dan akhirnya tinggal saya sendiri, saya boleh dibebaskan asalkan saya harus menghinamu. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ammar, selama hatimu tidak sama dengan apa yang kamu ucapkan, kamu masih selamat. Jika kamu ditangkap oleh mereka lagi, ucapkan kalimat yang sama. Ya, lah kita nggak apa-apa, nggak ada yang maksa, nggak ada yang mengancam. Ya, kenapa harus ikut-ikutan seperti itu? Ingat, salam itu adalah doa. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai, mengawali, mengucapkan selamat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jangan. Wa idza laqitumuhum fit thariq, apabila kalian menjumpai mereka di jalan, ya, fattarruhum ala atyaqi, pepetlah mereka ke tempat yang tersempit. Nah, ngaten Bu nggih, biar kita semuanya tetap mengikuti sunnah Rasulullah nggih. Sudah tidak ada lagi pertanyaannya? Ibu-ibu, demikian tadi yang bisa sampaikan, ya.
kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang istiqomah, senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita semuanya. Jangan pernah berhenti dalam thalabul ilmi, jangan pernah berhenti beribadah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai nanti datang keyakinan pada kita semuanya, yaitu datang kematian kepada kita semuanya, baru kita tidak bisa beribadah, baru kita tidak bisa ngaji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah-mudahan ilmu kita diberikan barokah, semuanya diberkahi umurnya, barokah rizkinya, barokah ilmunya, barokah keluarganya, barokah jamaahnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan akhir dengan husnul khotimah, dan kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang telah Allah janjikan. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan surga yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Allahumma amin. Demikian yang bisa sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.